Satu, dua, tiga. Oke. So, dan halo guys, welcome back with me Anjay. Kembali lagi dengan Hadi Story di sini. Jadi, bagaimana kabar kalian semuanya? Apakah kalian baik-baik saja? Saya ingin melajari kalian bahasa Banjar sedikit. Kalau kalian mendengar di video saya ucapannya ulun, pian, berarti itu sebutannya sama saja dengan bahasa Indonesianya dengan lembut. Aku dan kamu, anjay. Kalau ulun menggunakan kata nyawa unda, berarti itu lu gua, ya. Itu bahasa Banjar. Kali aja kan kalian nanti ke Kalimantan ada yang bilang kayak gitu. Biasanya sih saat kalian makan di daerah Kandangan, pasti diajak ngomong oleh mbaknya dengan bahasa Banjar. Tapi ada juga sih yang bahasa Tapi dulu aku pernah pengalaman, aku kerja di Shopee Express. Gak kerja sih sebenarnya, aku jadi pembantu di sana, membantu seperti masang pipa-pipa listrik atau apa itu. Nah, ada teknisi dari Jawa, dia bingung makan di sana, dia ngomong bahasa Indonesia disautinnya dengan bahasa Banjar. Ya gitulah. Tapi sebenarnya bahasa Banjar itu nggak terlalu susah sih, hampir sama aja dengan bahasa Indonesia. Ini suaranya ya alhamdulillah lumayan lebih bagus daripada awal konten kemarin pakai Halves. Oh iya, kalau kalian bertanya bagaimana cara mau masang kameranya, ya begitu. Bracket kamera kan ada tuh yang buat dipasang buat kedudukan kamera, Mak. Nah, itu kan biasanya dilem tuh. Nah, aku pakai double tip. Ternyata gak usah pakai 3M juga bagus, double tip yang biasa. Ya, tapi yang karet juga sih, yang biasanya warna hijau. Nah, itu dipotong, dibagi dua. Nah, setelah dibagi dua itu ditempel di apa itu namanya, didudukan kameranya itu. Nah, setelah itu dipasang lagi di helm, dipasang double tip lebih dulu. Nah, setelah di double tip lebih dulu, nah yang di bracket di tempat dudukan kameranya itu dipanasin sedikit. Nah, setelah dipanasin sedikit baru dipasang. Nah, setelah dipasang itu jamin aja semalaman, 1 malam. Aku kemarin tuh aku diaminnya dengan cara yang dudukan kamera yang untuk, ya itulah namanya, mungkin kalian tahu aja lah yang aku maksud, di andak paling bawah, dengan keadaan itu tuh ditekan, helm tuh ditaruh di atasnya tuh seperti benda yang berat agar nempel dengan kuat. Nah, akhirnya seperti inilah. Timbang aku ngonten, menunggu aku beli helm full face lama lagi. Jadi ya dengan seadanya aja dulu, kan bisa aja ngonten. Nah, kita sekarang di Martapura.
tepatnya di Simpang 3 Batuah. Entah benar atau salah ya, pokoknya ini sudah di Pasar Batuah. Nah, Pasar Batuah. Dan ini Masjid Agung Al-Karomah. Nah, Masjid Agung Al-Karomah. Selagi masih bisa jalan, jalankan, anjay. Pak Reteng. Nah, tetap aja nggak dimatiin beliau. Kalau aku ngasih kode gede kayak gini, orang nggak paham. Jadi bilangin Pak Reteng. Nah, reteng itu kalau bahasa Banjarnya, kalau bahasa Indonesianya ya lampu sen. Kalau kami ya menyebutnya reteng. Gitu. Kita hari ini belajar bahasa Banjar aja. Bahasa Banjar itu mudah guys, dan mempersingkat orang terjatuh dengan keadaan muka duluan itu bisa disingkat dalam bahasa Banjar. Bahasa Banjarnya orang terjatuh dengan keadaan muka duluan adalah tasuruduk. Ha, ca. Sudah boleh itu keluar. Garing. Nah, kalau keadaan orang terjatuh dengan keadaan belakang duluan namanya tajungkang. Tawa kalian, yang pikir lucu. Tajungkang guys, ingat tajungkang. Fortuner. Jadi kita hanya belajar bahasa Banjar dulu ya guys ya. Jadi kalau aku ngomong kalian sedikit paham. Kalau aku ada ngomong tercampur dengan bahasa-bahasa Banjar, ya dah. Ayo Pak, silip lebih dulu nggak apa-apa Pak, baru aku. Ya ayo, bisa Pak. Kita nih harus ekstra sabar kawan-kawan. Kalau nggak sabar tabrak. Ya guys, helm Agifiko ini nggak bisa membuka, pasti nutup terus. Harus kencang sedikit baru kau buka. Nah nggak turun lagi kan, harus kencang. Ini harus kekerasan. Harus dengan cara kekerasan baru dia paham. Kalau kalian ngantuk nggak sih kalau motoran kayak gini? Kalau lama-lama di motor seperti kayak 20-30 menitan di jalan itu ngantuk gak sih kalau kalian? Kalau aku ngantuk, makanya aku ngonten biar gak ngantuk, biar bisa ngomong terus. Wah ini kalau kok kejeduk kepala ini deh, terselebel nyamaku. Ya kita nggak boleh gegabah dalam menyelip. Kita kalau bisa santai-santai. Nah, kalau bisa dikelakson, kasih tanda buat orang tahu. Karena motor kita ini kan motor standar, kenapa kan knalpot kita nggak bacot, jadi nggak mungkin orang tahu. Nggak mungkin orang tahu ya. Nggak mungkin orang sadar bahwa kita ada di belakang, apalagi mobil truk besar-besar seperti itu, ya nggak mungkin. Nah ya, bapaknya paham dengan kode ting 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 ya. Apa BRB? Wah,
berabai kali lah. Ini pakai Poswan jualan andanya kopi apa namanya sebutannya lah kayak gitu, kopi Poswan. Starling dijual tanah, dijual tanah. Kita lihat dulu apakah bisa kita nyelip. Bisa, tapi ini jalannya enggak seimbang, jadi dia akan ke tengah. Nah kan, nah setelah lewat sini baru kita bisa nyelip, tapi lihat dulu, nggak ada kan, baru klakson. Nah sedikit tips kalau aku nyelip kayak gitu. Masalahnya nyawa aku 1/9 dan motor aku ini belum lunas. Gimana ya, aduh gatal mataku. Jadi buat kalian yang suka konten aku seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan ke sosial media kalian. Dan jangan lupa tonton juga konten-konten yang lainnya, karena 1 like, 1 komen, dan 1 viewers bagiku itu sangat berharga. Anjay, sangat berharga. Engkau sangat berharga bagiku. Anjay. Jadi iya. Kenapa? Wah. Emang harus gitu? Emang boleh? Emang boleh? Ya, di story di sini. Bye bye. 心がけたように恋してても